Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Putri Tania dengan NIM 2511482011 dari kelas Farmasi B, Program Studi S1 Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa, baik sebagai ulama, negarawan, maupun pemikiran Islam. Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, sederhana, dan memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Dalam perjalanan hidupnya, Muhammad Natsir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950 hingga 1951. Ia juga dikenal melalui mosi integral Natsir, yaitu gagasan yang berhasil mengembalikan Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya berbentuk negara federal. Selain aktif dalam pemerintahan, Muhammad Natsir juga aktif dalam dakwah dan perjuangan umat Islam melalui organisasi Masyumi dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Muhammad Natsir berpandangan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan. Namun demikian, Natsir tidak memaksakan bentuk negara Islam secara simbolik. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, kejujuran, musyawarah, dan tanggung jawab. Selain itu, pemikiran Muhammad Natsir tentang persatuan bangsa sangat kuat. Melalui mosi integral, ia menegaskan bahwa persatuan nasional merupakan syarat utama bagi kekuatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam hal demokrasi, Natsir mendukung demokrasi yang berlandaskan moral dan etika. Menurutnya, kekuasaan tanpa nilai moral akan melahirkan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Muhammad Natsir menegaskan bahwa umat Islam harus menjadikan Islam sebagai pedoman hidup secara menyeluruh. Islam tidak boleh dipahami hanya sebatas ritual ibadah, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku sosial. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci kebangkitan umat. Menurutnya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Selain itu, dakwah menurut Muhammad Natsir harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, penuh hikmah dan keteladanan. Dakwah tidak boleh dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan sikap santun dan akhlak yang baik. Pemikiran Muhammad Natsir masih sangat relevan dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti krisis moral, korupsi, dan ketimpangan sosial. Gagasan Natsir tentang pentingnya nilai agama dan moral dalam kehidupan berbangsa dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu, tantangan persatuan bangsa juga semakin besar akibat perbedaan pandangan politik dan sosial. Pemikiran Natsir tentang persatuan nasional menjadi pengingat agar bangsa Indonesia tetap menjaga keutuhan dan toleransi. Di era globalisasi, umat Islam juga menghadapi tantangan sekularisasi dan krisis identitas. Pemikiran Natsir tentang keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak dan berdaya saing. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Natsir merupakan tokoh besar yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Pemikirannya tentang bangsa, umat, pendidikan, dan moral dapat dijadikan pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan berumat yang adil dan berkeadaban. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.